Halo sobat traveler, kali ini sebelum saya akan memberikan 9 tips libur ke Bali bagi pemula atau bagi traveler yang baru pertama kali nanti datang ke Bali. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih para penonton saya atau viewer saya yang senantiasa selalu menonton sehingga channel saya ini selalu berkembang. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian semua selalu sehat dan diberikan rezeki berkat yang melimpah. Nah, di sini kita jalan-jalan di daerah Seminyak, Petetenget, dan Kayu Aya. Jadi sambil jalan-jalan saya akan memberikan penjelasan tentang tips libur ke Bali bagi pemula, karena daerah ini sudah pernah saya jelaskan tentang daerah Seminyak. Sobat traveler atau yang baru pertama kali mendapat channel ini bisa melihat video lama saya yang sudah saya upload. Ini sangat penting. Ini tips liburan ke Bali bagi kamu para pemula yang ingin mengisi waktu liburanmu di Pulau Dewata. Setidaknya sampai saat ini ada 3 alasan utama mengapa banyak wisatawan pergi liburan ke Bali. Pertama, wisatawan terpukau dengan pemandangan alamnya. Sangat mengesankan, menyajikan berbagai macam spot menarik. Tidak hanya soal pantai saja, dataran tinggi hingga pertanian sawah, terasering jadi keunggulan kawasan ini. Jadi sobat traveler bisa melihat video yang sudah saya juga upload tentang terasering. Alasan kedua yang sering terdengar adalah Pulau Dewata masih menyajikan panorama kebudayaannya yang sangat tinggi. Salah satu yang dapat kamu saksikan adalah upacara ngaben, pertunjukan tari kecak, hingga melihat upacara peribadatan umat Hindu. Kebudayaan ini sangat sulit ditemukan, bahkan beberapa negara lain perlahan sudah mulai meninggalkannya. Untuk tari kecak dan ngaben, sobat traveler juga bisa mencari di channel yang lama saya yang sudah saya upload tentang tari kecak dan acara ngaben. Terakhir, para pengunjung menyukai berbagai macam souvenir seperti pernak-pernik, kain khas dengan berbagai macam ornamen, lukisan, sampai tas berbahan rotan. Bagi kamu yang belum pernah berkunjung ke Bali dan ingin datang ke sana, cobalah sobat traveler simak terus untuk penjelasan saya. Dan untuk pernak-pernik souvenir, sobat traveler bisa melihat video ini yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena daerah Seminyak ini juga banyak menjual souvenir seperti pernak-pernik, kain khas, baju butik impor dan ekspor berada di daerah ini. Oke, tips libur ke Bali bagi pemula. Pertama, 1. Menentukan waktu paling tepat liburan ke Bali. Tips liburan ke Bali bagi pemula yang pertama adalah menentukan waktu keberangkatan. Lihat dulu dalam kalender kapan hari libur panjang datang. Usahakan untuk menghindarinya. Faktanya waktu tersebut Pulau Dewata penuh dengan wisatawan dari berbagai negara. Hal ini membuat kamu tidak nyaman. Untuk aktivitas foto juga kurang bagus. Latar belakang yang harusnya bisa jadi spot terbaik harus hilang begitu saja karena banyak pengunjung mondar-mandir ke sana kemari. Selain itu, semua harga akan naik mulai dari penginapan, tiket, sampai persewaan mobil atau motor. Bahkan kenaikan tersebut bisa mencapai 3 kali lipat. Tidak hanya itu saja, kemacetan juga harus kamu hadapi. Seperti ini. Hal ini membuat seluruh jadwal yang sudah dibuat harus berubah seketika. Bahkan lebih buruk lagi, harus ada yang dihapus karena waktu tidak mencukupi. Saya sarankan sobat traveler datang pada saat musim kemarau
bulan April sampai Oktober. Tetapi puncak keindahan Pulau Dewata sebenarnya ada di bulan Desember dan Mei. Pada waktu ini matahari ada di sisi selatan. Jadi sobat traveler yang hobi berburu sunset atau sunrise, bulan tersebut menjadi waktu terbaik untuk melihatnya. Tetapi perlu perhatikan saat musim kemarau, suhu di Bali bisa mencapai 37 derajat, sangat panas memang. Dan bulan ini juga cuaca sudah sangat panas. Untuk sobat traveler juga, jika ingin hunting melihat sunset, daerah Seminyak ini salah satu tempat melihat sunset yang terbaik juga. Kedua, sobat traveler booking tiket dan penginapan terlebih dahulu. Langkah kedua yang dapat sobat traveler lakukan adalah booking tiket dan penginapan terlebih dahulu. Walaupun sobat datang pada hari biasa dan bukan musim liburan, namun Bali tetap saja ramai. Banyak pengunjung datang untuk berbagai keperluan, di mana selain untuk berwisata, ada juga yang datang ke Bali untuk keperluan bisnis. Ketiga, pilih menggunakan jalur udara. Menuju ke Bali bisa dilakukan dengan berbagai pilihan transportasi. Bila ingin waktunya cepat, maka jalur udara menjadi pilihan yang paling tepat. Hampir seluruh kota di Indonesia menyediakan rute penerbangan menuju Denpasar. Untuk harganya bervariasi mulai dari 300.000 sampai jutaan rupiah. Untuk mendapatkan harga murah, carilah berbagai macam promo yang disediakan oleh e-commerce. Perlu diketahui bahwa harga pesawat sifatnya fluktuatif, jadi usahakan untuk terus memantaunya setidaknya setiap 1 jam sekali. Saat ini biayanya sampai jutaan, bisa jadi juga turun tajam. Jangan langsung dibeli jika kamu belum mengetahui tarif batas bawahnya. Cara mengetahuinya sangat mudah. Pantau terus maskapai tersebut dalam waktu 1 pekan. Bila angka terendah adalah 1 juta ke atas, nilai tersebut dapat kamu jadikan sebagai acuan penentuan batas bawah. Keempat, pilih menggunakan jalur darat dan laut. Pilihan kedua liburan ke Bali adalah menggunakan jalur darat menggunakan bus. Tampilan mereka saat ini berbeda. Sudah banyak menyediakan fasilitas VIP hingga eksekutif dengan tingkat kenyamanan tidak diragukan lagi. Untuk rentang harga mulai dari 500 ke atas. Untuk terupdate saya belum bisa mengatakan. Pilihan selanjutnya bisa menggunakan perpaduan antara kereta api dan kapal laut. Tarif 2 transportasi ini jauh lebih murah. Kereta api ekonomi, kemungkinan sobat traveler dari Yogyakarta menjadi pilihan wisatawan karena tarifnya cukup murah. Turun di stasiun Ketapang, selanjutnya sobat traveler bisa naik kapal laut menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Pilihan lain adalah kereta api yang lain. Tarifnya sobat traveler bisa cari di Google atau di Traveloka. Keunggulan dari ini sobat traveler mendapat harga yang murah tapi waktunya cukup lama dibandingkan dengan pesawat. Kelima, tentukan dan rencanakan lokasi liburan sobat traveler selama di Bali. Langkah selanjutnya, mulai menentukan lokasi liburan ke Bali. Ada banyak tempat wisata di Bali yang menarik yang bisa dikunjungi seperti Pantai Kuta, Ubud, Tanah Lot, Kintamani, dan masih banyak lagi. Seperti yang di sini yang sobat traveler nonton ini, kita berada di daerah Seminyak. Tidak semua harus membayar mahal. Beberapa ada yang hanya dikenakan tarif parkir saja.
Misalnya, jika sobat traveler pergi ke pantai Petetenget, sobat traveler hanya membayar karcis saja. Jika sobat traveler memakai motor, hanya membayar 2.000, dan jika mobil hanya dikenakan 5.000. Memilih berbagai kawasan wisata dengan tarif cukup mahal, sobat traveler akan pergi ke Pura Uluwatu melihat pertunjukan tari kecak atau pergi ke Garuda Wisnu Kencana, menikmati lokasinya yang memang mengesankan. Sebelum menentukannya, tidak salah untuk melakukan sedikit riset seperti waktu yang dibutuhkan, keindahan apa saja yang ditawarkan, sampai berbagai tips mengunjungi lokasi liburan di Bali itu. Tetapi saya hanya memberikan sedikit tips kalau sobat traveler pergi ke Pura Uluwatu dan Garuda Wisnu Kencana itu tiketnya cukup mahal. Sobat traveler bisa riset. Keenam, lebih baik sewa kendaraan. Pulau Dewata memang belum ramah soal transportasi untuk wisatawan. Oleh karena itu, lebih baik menyewa kendaraan motor atau mobil. Sobat traveler wajib memiliki surat izin mengemudi A atau C. Kemudian, menyerahkan bukti identitas diri, baik foto KTP atau tiket pesawat atau identitas lain sebagai bukti bahwa ini adalah kamu. Untuk harganya mulai dari 300.000 untuk mobil, dan untuk motor mulai dari 80.000. Sistem waktunya 24 jam. Jadi saat kamu pinjam pukul 10 pagi, maka harus dikembalikan kembali pukul 10 pagi juga. Syarat dan ketentuan tidak terlalu jauh berbeda, dan sebelum mulai menyewa, pastikan kondisi kendaraan serta kelengkapan surat-surat. Ketujuh, pilih menu favorit. Liburan ke Bali terasa kurang lengkap bila tidak memiliki berbagai pilihan menu favorit. Ada banyak makanan khas wajib kamu nikmati. Ada bebek betutut, nasi jinggo, sate lilit, dan masih banyak lagi. Tidak bisa dipungkiri memang semua menu makanan tersebut memiliki cita rasa sangat nikmat. Tetapi usahakan untuk menikmatinya di warung kaki lima. Cita rasanya tidak jauh berbeda, tetapi harga jauh lebih murah. Bagi kamu warga muslim, harus hati-hati apalagi saat berada di wilayah Denpasar. Perlu cermat dalam memilih, kebanyakan mereka tidak halal, tetapi ada juga beberapa menyediakan menu yang halal. Tips liburan ke Bali bagi pemula selanjutnya, sebelum pergi ke tempat wisata, lebih baik untuk makan terlebih dulu atau membelinya di pasar. Membeli logistik baik makanan maupun minuman di lokasi wisata memang cukup mahal. Selisihnya bisa mencapai 2 kali lipat. Kedelapan, beli souvenir di pasar tradisional. Liburan ke Bali akan tampak kurang jika kamu belum membeli oleh-oleh khas seperti pernak-pernik yang cukup menarik. Lebih disarankan membelinya di berbagai pasar tradisional saja. Kualitasnya tidak jauh berbeda, dari segi harga jauh lebih murah. Hampir semuanya memang menarik untuk dibeli. Namun, beli saja secukupnya agar tidak terlalu memberatkan beban bawaan saat pulang. Bila waktu pulang lebih lama, maka jangan pernah membeli makanan kecuali menjadi bekal tambahan saat pulang. Apalagi kalau sobat traveler naik pesawat, terlalu banyak beban membuat tarif bertambah karena harus menambah biaya bagasi. Dan terakhir, tips yang ke-9, perhatikan adat dan kebudayaan setempat. Tips liburan ke Bali bagi pemula selanjutnya yang harus kamu perhatikan adalah adat istiadat serta kebudayaan setempat. Misalnya,
kamu datang ke pura lebih baik membawa pakaian yang sopan. Perhatikan pula apakah ada banten atau tidak. Banten adalah sajen berbentuk seperti bunga biasa menempati depan pintu atau patung. Bila tidak sengaja menginjak, jangan lupa ucapkan maaf. Adat istiadat masyarakat Bali memang masih dijunjung tinggi. Hormati pula bila ada aturan untuk tidak boleh mengambil foto atau video di kawasan tertentu. Menikmati keindahan Pulau Dewata memang menyenangkan, tetapi akan lebih buruk bila liburan ke Bali tidak memperhatikan aturan atau adat seperti ini. Nah, sobat traveler, itu dia beberapa tips liburan ke Bali bagi pemula yang harus kamu perhatikan agar liburanmu lebih maksimal. Jadi, kapan berencana untuk berkunjung ke Bali? Sobat traveler bisa menghubungi saya atau bisa komen di channel ini jika sobat traveler ingin berlibur di Bali. Saya akan memberikan harga yang murah yang sudah saya kerjasama dengan agen-agen untuk merekomendasi sobat traveler. Dan sebelum saya merekomendasikannya, saya mencoba terlebih dahulu agar supaya sangat meyakinkan untuk saya mereferensikan jika sobat traveler membutuhkan tour paket. Jadi kalau sobat traveler juga hanya solo traveling atau hanya ingin jalan-jalan sendiri, sobat traveler sudah mendapat 9 tips dari saya. Dan semoga ini bermanfaat untuk sobat traveler yang nantinya baru pertama ke Bali. Dan nanti sobat traveler jika keliling daerah Seminyak, sobat traveler tidak akan merasa asing dengan video ini, karena video ini mengelilingi daerah Seminyak, Betitenget, dan Kayu Aya. Dan selanjutnya kita akan nanti membahas tentang daerah Kuta, karena Kuta sekarang sudah sangat baru dan sudah berubah. Jadi sobat traveler tetap ikuti terus, dan jika sobat traveler baru pertama kali melihat channel saya, sobat traveler bisa support agar saya selalu memberikan informasi-informasi wisata di daerah Bali ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kalian dan selamat menikmati video ini. Nantikan video selanjutnya, kita akan melihat situasi atau kawasan daerah Kuta. Sampai jumpa. Semoga sobat traveler selalu sehat dan selalu diberikan berkat dan rezeki. Terima kasih dan sampai jumpa. Somehow I made too many promises, I won't go back on them, no. Girl, we gotta work it out right now. I swear I'll make you love again, I'll make you love again.